Terima kasih. Ya. Ini Pak Bukhari, ada pencerahan bagi teman-teman. Jadi berawal dari informasi, setelah itu kita mencoba untuk ada penekanan, dan kita pastikan ada komitmen. Terus tadi juga disampaikan Ya, ada betul. perubahan perilaku, yang goalnya di situ. Nah, di sini tadi juga disampaikan ada teknis pendampingan. Nah, ini menarik. Memang sejatinya adalah jati diri dari SDMPKH ini adalah pendamping keluarga, sehingga ini lebih intens mungkin home visitnya dan juga memonitoring dari buku janji diri itu. Wah, ini sangat menarik, Pak. Nah, kira-kira ini ada perkembangan, mungkin saya malah tertarik ini, Pak. Tadi saya di-BCI oleh teman-teman penyelenggara ini dan juga teman-teman tim kreator bahwa sasaran dari Centing ini tidak hanya ibu hamil dan kita sampai 6 tahun, yaitu remaja pranikah. Nah, ini sehingga diharapkan ketika nanti anak-anak ini, remaja ini sudah menikah, mereka sudah siap tentang pengetahuan itu dan mungkin penerapannya itu. Mungkin tanggapan dari Pak Bukhari ini gimana, Pak? Ini remaja-remaja ini lebih keren ini kayaknya, Pak. Ya, oke, terima kasih Mas Udin ya. Jadi sebenarnya sudah saya sampaikan ya. Ya kita memang dalam pencegahan dan penanganan stunting itu tidak hanya sekedar dibatasi dari bumil, bu nyusui ya, tapi juga ya tidak hanya sampai si anak itu berumur 6 tahun. Nah, kita di dalam modul ini memang kita menyasar itu kan karena kaitannya dengan modul ini kan di awal ini memang kebutuhan untuk KPM ya, jadi KPM dan juga untuk program PKH. Akhirnya dengan ya terkotarisasi seperti itu ya kita otomatis ya memang kita mencari ya apa yang ya permasalahan terjadinya stunting di karena kita acuan dari adalah ibu hamil ya. Nah, maka dari itu ya kita mengarahnya seperti itu. Cuma memang betul sekali ya kalau kita berbicara tentang stunting itu tidak hanya terbatas seperti itu ya, lingkaran gitu, tidak hanya sebatas seperti itu. Harapannya memang ya kalau bisa seluruh masyarakat ya baik tidak hanya dibatasi lahan pun juga harus menjadi lahan garapan kita semua gitu ya. Karena memang stunting itu tuh sangat kompleks secara umur ya. Kenapa? Contohnya karena ini berkaitan dengan kesehatan gizi. Kalau remaja oke, karena ini kita untuk memutus rantai ya, bagaimana pengetahuan terkait dengan perubahan perilaku kesehatan ya itu sangat penting. Sehingga nanti diharapkan dari apa ya intervensi yang dilakukan di kalangan umur remaja ini menciptakan generasi-generasi baru ya dengan informasi-informasi baru. Tapi tidak lupa gitu ya, ternyata pengaruh orang tua ya terhadap remaja pun juga sangat tinggi. Nah, kalau misalnya terjadi sebuah apa ya sebuah ya istilahnya antitesis ya terhadap pengetahuan yang disampaikan oleh kawan-kawan ya di Kediri ini ya itu akan menjadi kendala juga seperti itu. Tapi luar biasa, kita harus berani ya kalau seperti itu. Memang remaja pranikah itu sangat penting untuk diberikan pengetahuan ya dan apa yang harus dilakukan ya seperti itu agar nanti anak-anak mereka ke depannya ya itu bisa tidak mengalami stunting ya seperti itu. Dan juga ya ini harapan saya juga tidak hanya dibatasan di remaja saja gitu ya. Mungkin di kalangan lansia karena kan kawan-kawan sendiri kan salah satu komponennya juga lansia kan seperti itu. Dan lansia ini juga punya pengaruh yang kuat ternyata. Jadi dari riset yang pernah saya lakukan itu ternyata pengaruh terhadap ya istilahnya fakta dan mitos ya dari pengalaman orang tua itu cukup tinggi
jadi cukup tinggi mempengaruhi para ibu-ibu muda dalam penanganan anaknya ya seperti itu, yang notabene-nya malah justru tidak sesuai dengan ilmu kesehatan ya seperti itu. Jadi ilmu kesehatan dan gizi ya. Nah ini yang harus menjadi juga kalau saya berharap ya cutting ini tidak hanya terbatas di situ, juga menyasar kepada orang-orang tua juga seperti itu. Tapi ini luar biasa. Saya sangat setuju ya dengan apa yang digarap, jadi tidak hanya dibatasi di apa yang menjadi ranah garapan teman-teman di kementerian ya, KPM PKH dari umur ibu hamil sampai ibu menyusui sampai anak umur 6 tahun, juga kepada para mereka yang masih pranikah. Tapi kalau bisa saya berharap ya lansia pun juga menjadi garapan kawan-kawan Ceping ya untuk memperkuat ya paling tidak perubahan perilaku di masyarakat. Mungkin itu Mas Udin ya. Terima kasih Pak Bukhari atas tadi juga tanggapan tentang ini, malah justru memang tadi untuk riset lansia memang kuat juga dalam mempengaruhi perilaku. Ya, betul sekali. Terutama ibu-ibu yang baru melahirkan. Oh ini fakta dan mitos itu yang kadang apalagi orang Jawa seperti itu Pak ya. Terima kasih Pak masukannya, nanti ini menjadi suatu target berikutnya dan mungkin senyampang semuanya memang secara simultan, tidak bisa harus terpisah. Itu memang harus kita betul-betul kita tajamkan di situ. Terima kasih Pak Bukhari pencerahannya. Ini yang terakhir Pak, ini pertanyaan dari Balai Besar. Ini. Statement dan testimoni dari Balai Besar Jakarta terkait dengan gerakan centing PKH Kabupaten Kediri, Pak. Oke, terima kasih Mas Udin ya. Jadi saya ya kalau kemarin kawan-kawan di pendamping ya Mas Udin ya, Mas share di di grupnya di Balai Diklat ya, khususnya Balai Diklat ini luar biasa sambutan kawan-kawan ya, khususnya hampir semua fasilitator di Widya Iswara ya di Balai Diklat itu ya mengapresiasi yang sangat luar biasa kepada gerakan centing ini, karena memang ini kan menjadi ya kita ya output kita, karena apalagi sekarang arahan Bu Menteri itu ya Balai Diklat ini tidak hanya sekedar memberikan ya pengetahuan itu membuat sebuah program ya pemberdayaan sosial ya seperti ini ya yang basisnya lebih luas lagi, tidak hanya di keluarga tapi juga di berbasis masyarakat seperti ini. Ini bisa ya menjadi role model kami juga ya. Karena ini memang Balai Diklat ini sedang mencari ya formatur untuk multifungsi ya, bagaimana mampu ya istilahnya mengesiskan ya semua apa yang sudah menjadi gerakan teman-teman di lapangan ya, khususnya pencegahan dan penanganan stunting ini baru dimulai di Kabupaten Kediri ya, karena saya lihat di beberapa wilayah kerja kita sampai NTT ini baru Kabupaten Kediri ini yang luar biasa sudah membangun sebuah gerakan untuk pencegahan dan penanganan stunting ya, dengan nama yang cukup sangat lokal sekali ya. Ini yang ya inilah nama ini benar-benar saya yakin akan mudah dipahami oleh masyarakat, dan dengan adanya gerakan ini ya saya berharap ya kawan-kawan tetap konsisten ya menjalankan gerakan ini, ya, mengurangi angka yang tadi dikasih itu memang daerah Kabupaten Kediri itu masih di posisi 14 lebih ya, dan cukup menarik ternyata saya juga ada data di Kabupaten Kediri khususnya di stunting itu ada perubahan penurunan yang sangat gratis ya antara tahun 2018 sampai tahun 2022
2021 ini ya. Jadi selama 3 tahun ini cukup luar biasa. Awalnya itu sekitar hampir 24% dan sekarang sudah 14%. Jadi 3 tahun itu sudah ya 10%-an ya turunnya. Dan ini harus menjadi kajian kawan-kawan ceting ya. Ya, jadi ini yang harus teman-teman terus kembangkan ya ceting ini ya terus dan saya berharap tidak hanya berfokus pada memang betul ya seperti tadi tidak fokus pada para KM ya yang muda dan juga masyarakat pada umumnya karena basis dalam pemberdayaan sosial itu tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tapi bisa ditularkan kepada masyarakat umum. Dan dengan adanya ceting ini pasti saya yakin Kabupaten Kediri bisa ya mengejar ya ataupun bebas stunting ya sesuai yang dicanangkan oleh Pak Presiden Jokowi di tahun 2024. Harapannya seperti itu ya. Jadi itu Mas Udin ya sukses ya untuk cetingnya ya. Semoga ya kawan-kawan Kabupaten Kediri semakin semangat ya untuk menyampaikan modul ini dan saya hanya mengingatkan saja target kita adalah perubahan perilaku ya kan bukan di bagaimana memperkuat dalam pengetahuan. Pengetahuan memang penting tapi perubahan perilaku itu yang paling penting ya menjadi target kita dan semoga dengan adanya ceting ini masyarakat sudah luar biasa ya ada perubahan perilaku BS-nya mau. Terima kasih Mas Udin ya. Pak Bukhari atas wejangan-wejangannya dan apresiasinya kepada teman-teman SDMPK Kabupaten Kediri. Centing memang tidak lepas dari ibu-ibu kalau orang Jawa dulu atau mungkin juga Bali dan sebagainya. Ini centing memang tidak akan terlupakan bagi ibu-ibu yang apalagi yang jika kita menggunakan istilah ini memang kita lekatkan dengan kultur yang ada di sehingga kalau pencegahan stunting itu kadang lupa Pak. Kalau centing itu malah kadang-kadang itu karena kebiasaannya kan langsung nasi itu diceting ya. Penting tapi luar biasa. Ini tepuk tangan kepada Pak Bukhari selaku wakil dari DPP Jakarta. Ya. Terima kasih Pak. Salam buat para suhu di sana dan juga para master kami semua. Terima kasih Pak. Dan kebetulan saya juga mau izin juga ya Mas Udin karena siang ini saya harus ada kelas ya, ada kelas untuk kelas diklat ya. Jadi sekaligus mohon izin ya. Siap, betul sekali. Harus menjadi role model ya. Dan ini bisa menjadi bahan saya juga untuk saya sampaikan ke angkatan-angkatan berikutnya. Luar biasa untuk Kediri. Dan sekaligus saya mohon izin ya, Mas Udin. Selamat sukses. Salam buat Pak Kabis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.